Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Cibiru, Kota Bandung, terkhusus peserta MPLS jurusan Perbankan Syariah. Baik, perkenalkan, nama Ibu Hermina Hendriani Farida, Ketua Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah. Nah, untuk mempercepat waktu, kita langsung ke materi pokok, yaitu untuk mengetahui ada apa aja sih di perbankan syariah, kalian belajar apa aja sih di perbankan syariah, dan kalian kalau lulus dari perbankan syariah mau apa aja. Mari kita simak. Ya baik, selamat datang di Perbankan Syariah. Kita menjelaskan sedikit tentang perbankan syariah. Nah, seperti halnya kalian mungkin tahu bahwa di SMK itu ada yang bidang keahliannya bisnis manajemen, ada yang bidang keahliannya teknik, ada yang bidang keahliannya pertanian. Nah, untuk jurusan perbankan syariah itu termasuk ke dalam bidang keahlian bisnis manajemen. Nah, kemudian dari bidang keahlian bisnis manajemen itu terdiri dari beberapa program keahlian. Program keahliannya yaitu ada otomatisasi perkantoran, ada akuntansi dan keuangan, ada pemasaran, dan ada juga pariwisata. Nah, kompetensi keahlian perbankan syariah itu berada di bawah akuntansi dan keuangan. Kemudian kompetensi keahliannya yaitu perbankan syariah. Jadi kalau kalian nanti ditanya oleh guru atau ada daftar isian, apa sih bidang keahliannya? Bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen. Kemudian apa sih program keahliannya? Program keahliannya adalah akuntansi dan keuangan. Kemudian kompetensi keahliannya apa? Kompetensi keahliannya adalah perbankan syariah. Nah, di SMK Muhammadiyah 2, kita mempunyai visi, yaitu visi untuk setiap kompetensi keahlian. Visi untuk kompetensi keahlian perbankan syariah adalah menjadikan kompetensi keahlian perbankan syariah di SMK Muhammadiyah 2 Cibiru, Bandung sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang terdepan dalam mewujudkan peserta didik yang aktif dalam belajar, produktif dalam bekerja, dan kreatif dalam berkarya. Tentunya di kompetensi keahliannya masing-masing. Untuk perbankan syariah kompetensinya pasti kompetensi keahlian perbankan syariah. Nah, kemudian apa sih misinya? Berarti misi yang pertama itu adalah membentuk karakter peserta didik yang percaya diri, amanah, dan mumpuni. Maksudnya adalah kalian amanah ketika kalian mendapatkan sesuatu pekerjaan, dikerjakan dengan baik. Kemudian mumpuni itu adalah kalian ahli di bidangnya. Jadi ketika dikasih satu pekerjaan karena memang kalian ahli, berarti kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mampu mengimplementasikan skill kompetensi yang dimiliki guna meraih prestasi yang diakui dunia usaha dan dunia industri. Berarti kalian mampu menerapkan apa sih yang diperoleh dari kompetensi kalian perbankan syariah ketika kalian bekerja. Dan kemudian kalian jangan berpikir kalau kompetensi kalian perbankan syariah itu hanya akan bekerja di bank dan banknya bank syariah. Tentu saja bukan. Kalian bisa bekerja di keuangan karena kalian bisa membukukan keuangan dengan baik. Kalau pembukuan perusahaan yang biasa aja kalian bisa, apalagi pembukuan untuk perbankan syariah. Nah, kemudian yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang siap berkompetisi dan mampu menghasilkan karya cipta yang mandiri. Berarti di sini adalah kalian mampu bersaing dengan lulusan yang lain. Maaf ya, Ibu tidak mengatakan lulusan perbankan syariah berkompetisi dengan lulusan perbankan syariah lagi. Tapi kalian bisa berkompetisi dengan lulusan akuntansi, kalian bisa berkompetisi dengan lulusan
otomatisasi perkantoran. Bahkan kalau kalian bisa punya keahlian untuk komputer, kalian bisa berkompetisi untuk bidang komputer. Jadi kalau ibu bilang keahlian itu bisa diperoleh dari mana saja. Cuma kalian memang untuk saat ini kalian mendalami kompetensi kalian perbankan syariah. Nah, kalian belajar apa aja sih di struktur kurikulum perbankan syariah? Yang jelas kalian akan mendapatkan mata pelajaran untuk kelompok wajib ya. Di setiap sekolah kalian pasti mendapatkan mata pelajaran ini. Nah, pelajaran apa itu? Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalian akan memperoleh mata pelajaran tersebut dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian ada lagi mata pelajaran wajib yang termasuk ke dalam kelompok B, yaitu mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu juga sama, diperolehnya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, kalian kalau punya teman di jurusan lain, mata pelajaran ini pasti mereka juga dapat. Jadi bukan hanya kalian saja yang memperoleh mata pelajaran di kelompok wajib ini. Baik, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke dalam peminatan. Di sini ada yang disebut dengan peminatan itu kompetensinya atau ruhnya dari jurusan perbankan syariah gitu ya. Nah, apa sih ruhnya atau kompetensi yang harus kalian miliki? Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, pengantar ekonomi dan bisnis, pengantar administrasi dan umum, kemudian IPA. Nah, dasar bidang keahlian ini sesuai yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kalau kalian lihat, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Tadi kan di bawahnya itu ada otomatisasi perkantoran, administrasi ya, bukan otomatisasi, maaf. Administrasi perkantoran, kemudian ada keuangan, akuntansi dan keuangan, kemudian ada pemasaran. Nah, kemudian satu lagi ada pariwisata. Nah, dasar bidang keahlian ini untuk yang di bisnis manajemen mereka dapat semua. Jadi kalau kalian nanti ketemu anak OTKP, kalian bertanya tentang simulasi dan komunikasi digital, mereka juga pasti tahu. Kemudian bertanya tentang pengantar ekonomi dan bisnis, otomatis mereka juga pasti tahu. Termasuk di dalamnya pengelolaan administrasi umum dan IPA. Ya. Kemudian dasar program keahlian. Dasar program keahlian itu tadi kita adalah akuntansi dan keuangan. Berarti kalau kalian punya teman di jurusan akuntansi, kalian punya teman di jurusan perbankan konvensional, kalian punya teman di jurusan ekonomi mikro. Nah, kalian pasti bisa sharing mata pelajaran ini. Mata pelajaran yang berada di dasar program keahlian itu adalah etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian akuntansi dasar dan perbankan dasar. Nah, kalian akan belajar satu persatu mata pelajaran ini, kemudian nanti akan berkelanjutan dengan mata pelajaran yang ada di C3. Walaupun di sini dipelajarinya di kelas 10 aja ya.
Tapi jangan lupa, karena misalnya contohnya Ibu kasih contoh seperti akuntansi dasar. Kalian akuntansi dasar, sebelum bisa masuk akuntansi dasar, sebelum masuk ke dalam akuntansi perbankan syariah, kalian minimal harus tahu dulu tentang akuntansi dasarnya seperti apa. Sehingga ketika kalian belajar akuntansi perbankan syariah, kalian akan lebih mudah memahami. Nanti lanjut lagi dengan komputer akuntansi perbankan syariah. Nah, kemudian ada juga mata pelajaran seperti contohnya adalah aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Kita biasanya mempelajarinya dengan Microsoft Excel ya. Nah, di Microsoft Excel kalian nanti akan belajar bagaimana sih membuat rumus fungsi, bagaimana sih membuat membuat rumus-rumus matematika, kemudian rumus-rumus statistika itu bagaimana ya. Nah, nanti setelah kalian belajar aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, lanjutannya adalah komputer akuntansi perbankan syariah. Nah, di komputer akuntansi perbankan syariah itu kalian pasti akan dikenalkan dengan MAYOB. Nah, komputer akuntansi konvensional juga sama menggunakan MAYOB. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah kita sudah menggunakan nama-nama yang berada di perbankan syariah. Nama-nama akuntansi yang sudah berada di perbankan syariah. Kalau kalian mengenal misalnya yang khusus ya, yang khusus itu seperti contohnya adalah tabungan. Kalau tabungan kan di di bank biasa itu disebutnya dengan simpanan, deposito, giro, kemudian kredit, jual beli. Nah, kalau kalian sudah belajar akuntansi perbankan syariah, kemudian sudah belajar layanan produk perbankan syariah, kalian akan mengenal yang nama-namanya, misalnya tabungan giro wadiah, tabungan giro mudorobah. Nah, kalian sudah ada yang namanya akun-akun di perbankan syariahnya khusus gitu ya. Jadi untuk dasar program keahlian itu jangan dilupakan, karena ketika kalian masuk ke dasar program masuk ke dalam paket keahlian yang ada di C3, kalian harus mengingat dasar program keahlian yang berada di C2. Kemudian etika profesi. Bagaimana sih Bu etika profesi? Etika profesi memang tidak berhubungan sih dengan kayak pengelolaan kas, produk syariah, ekonomi syariah, itu tidak berhubungan. Tetapi ketika kalian bekerja di dunia kerja, kalian harus memiliki etika. Terutama etika yang dipelajari adalah etika ketika kita bekerja di dunia keuangan. Karena kan kalau kita tidak tahu bagaimana sih cara beretika di perusahaan, kalian tidak akan bisa beradaptasi dengan baik. Dan etika di perusahaan ketika kita kerja menjadi seorang staf, itu juga akan berbeda ketika kita bekerja menjadi seorang buruh misalnya. Nah, itu akan berbeda. Ketika kita berada di posisi staf, kemudian kita harus bisa bagaimana sih cara berkomunikasi dengan teman, kemudian dengan atasan. Kemudian kalau ada bawahan, kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan bawahan. Bagaimana sih berkomunikasi dengan perusahaan yang menjadi rekan kerja kita. Nah, itu kita pelajari di situ. Kemudian juga kita mempelajari tentang keselamatan, kesehatan di dunia kerja. Kalau misalnya di pabrik itu kan suka ada pakai topi proyek supaya nanti kalau misalnya jatuh kepalanya terbentur itu masih bisa terlindungi.
Tapi kalau di keuangan mungkin tidak akan menggunakan topi proyek. Nanti kalian akan berkaitan dengan uang. Nah, kalau kalian kira uang mah tidak berbahaya, itu mah kertas. Kalian jangan mengira bahwa uang itu tidak berbahaya. Uang itu diambil dari satu tangan ke tangan lain. Mungkin tangan yang satu dia memiliki penyakit kutilan. Kalau kutilan tidak menular ya. Mungkin ada juga yang kena misalnya dia apa borokan ya, kalau istilahnya itu borokan, misalnya itu masuk ke dalam yang tangannya ada luka-luka seperti itu, kemudian terinfeksi sehingga dia bernanah. Kemudian uang tersebut kalian pindahkan ke tempat lain atau ke tangan lain dan akhirnya ada di tangan kalian. Apakah itu akan terkena? Mungkin saja kita bisa terkena. Kemudian uang baru misalnya, meskipun uang baru belum dimasukkan dari satu tangan ke tangan lain, uang itu terbuat dari kertas. Ketika kertas itu masih baru, ya, kalian bisa nyobain deh kalau kalian misalnya ada kertas, terus kalian ujung kertas itu, sisi kertas itu kalian goreskan ke tangan kalian, itu bisa terluka. Dan itu perih sekali. Kayaknya lebih perih dari sakit hati ya, kok henteu ketang ya. Nggak perih dari nggak lebih perih dari sakit hati, apalagi karena putus cinta. Ups, maaf ya, ibu bercanda sedikit biar tidak terlalu fokus sebenarnya karunya ayo fokus deh mah. Nah gitu. Jadi dasar program keahlian itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi nanti ketika kalian masuk ke paket keahlian, kalian bisa lebih bagus lagi di dalamnya. Nah, kita lanjut lagi. Untuk program paket keahlian, kalian ada tentang pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas tersebut intinya adalah kas kecil yang berada di perusahaan dan kas besar atau kas yang ada di bank. Nah, kalian harus bisa mengelola ketika perusahaan memperoleh sejumlah dana, kemudian kalian harus menjabarkannya, termasuk di dalamnya harus ada bukti-buktinya. Jadi yang namanya kalau kalian menerima uang dari orang tua misalnya 100.000 nih satu bulan, berarti untuk laporannya adalah 100.000 itu kalian apakan. Nah, misalnya ditulis, oh 100.000 pakai angkot, 5 hari kali 2.000 misalnya. Berarti berapa itu? 5.000 kali 2.000 kali 5 berarti 10.000. Kalian tulis tanggal sekian, ongkosnya sekian, jumlahnya sekian. Lampirkan bukti transaksinya. Nah, bukti transaksinya bisa berupa apa aja? Bisa berupa nota, bisa berupa kwitansi, bisa berupa struk pembelanjaan. Kan kalau kalian belanja ke Borma suka ada struknya ya. Nah, struk itu harus dilampirkan sebagai bukti bahwa kalian mengeluarkan uang. Sehingga nanti impas antara penerimaan dengan pengeluaran. Atau enggak kalau misalnya ada saldo ya berarti jumlah dengan saldo itu sesuai dengan pengeluaran. Begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada di bank. Jadi ketika kita mengambil uang dari bank misalnya sejumlah 1 miliar, kalian harus buat juga laporannya. 1 miliar itu dipakai buat apa aja. Misalnya, 1 miliar itu dipakai buat gaji karyawan, totalnya berapa. Kemudian, 1 miliar itu dipakai buat beli alat tulis kantor. Tulis itunya, transaksinya, buktinya dilampirkan sehingga kalian bisa mengelola kas perusahaan, baik itu kas yang berada di tangan, maksudnya adalah kas kecil tadi ya, dan kas besar, sehingga tidak terjadi selisih. Nah, kemudian yang kedua itu adalah
Mata pelajaran produk syariah. Produk syariah itu apa sih gitu ya. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan perbankan dasar. Kalau perbankan dasar kita mempelajari tentang tentang perbankan secara umum atau secara konvensional, tapi kalau produk syariah kita mempelajari tentang perbankan yang berada di perbankan syariah. Seperti tadi Ibu sebutkan ya, ada giro misalnya. Kalau kita nabung menggunakan giro di konvensional, ya udah tabungan giro aja ya. Tapi kalau misalnya di perbankan syariah, kita misalnya ada giro wadiah. Berarti giro wadiah itu adalah titipan. Jadi kalau yang namanya di perbankan syariah itu tidak ada riba, tidak ada bunga. Yang ada adalah kalau misalnya kita wadiah hanya titipan, kita hanya menitipkan uang. Jadi ketika kita menitipkan uang 100.000, nanti kita ambil pun 100.000. Tapi beda lagi kalau misalnya kita menggunakan wadiah, tapi wadiahnya yang bekerja sama untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Berarti nanti kita akan mendapatkan bagi hasil atau keuntungan di situ. Karena kan kalau yang dipakai usaha, kita minjemin kita menginvestasikan dana sebesar 100.000 misalnya ya. 100.000 itu kita kemudian kembangkan membuat keripik kaca ya. Ada kan keripik kaca itu? Keripik kaca, kemudian dari keripik kaca itu mau diolah menjadi keripik kaca balado, keripik kaca keju. Nah, ketika kita jual dari harga 100.000 itu, mungkin kita akan memperoleh keuntungan kan ya. Nah, nanti keuntungannya kita bagi dua, sharing. Berapa untuk yang menginvestasikan, kemudian berapa yang mau untuk yang mengolah. Nah, kemudian ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu apa sih Bu gitu ya. Ekonomi Islam kita belajar tentang sunnah-sunnah terkait dengan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran, tentang riba, tentang zakat, kemudian termasuk di dalamnya bagaimana cara mengelola pembagian hasil itu ada sunnahnya. Jadi kita tidak boleh yang namanya perbankan syariah, tidak boleh seperti bank konvensional yang dia meminjamkan uang, oke, nanti bayarnya bunganya 25% atau 2% atau 5% dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada ketentuannya, kita harus ada akad dulu. Akadnya seperti apa? Nah, di dalam akad itu harus disebutkan bahwa di dalam perjanjian itu tadi yang Ibu sebutkan berapa sih keuntungan buat yang menginvestasikan dana, berapa sih keuntungan buat yang mengolah. Nah, itu harus tertuang di dalam akad. Berarti nanti di ekonomi Islam kalian akan tahu kenapa sih harus seperti ini, apa sih ayat apa sih yang terkait di dalam Al-Quran, kemudian sunnahnya apa sih harus sampai seperti ini gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ada akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah ini adalah pembelajaran tentang penghitungannya, pencatatan dan penghitungan transaksi yang terjadi di perbankan syariah. Jadi tadi akuntansi dasarnya dulu harus tahu supaya nanti ketika masuk ke dalam perbankan syariah hanya tinggal mengoreksi nama-nama akun saja, tapi konsepnya sudah tahu. Kalau uang bertambah itu nulisnya kas bertambah di debit gitu ya, atau enggak kalau kita bayar utang berarti kasnya berkurang. Kalau kas berkurang itu berarti di kredit. Kemudian utangnya juga berkurang. Kalau kita bayar utang berarti utangnya berada di debit. Nah, kalau konsep-konsep seperti itu kalian sudah tahu, berarti nanti kalian ke akuntansi perbankan syariah, kalian sudah tahu. Tidak susah-susah lagi.
Kemudian kita lanjutkan lagi ke komputer akuntansi perbankan syariah. Nah, komputer akuntansi perbankan syariah itu ini runutan dari akuntansi perbankan syariah, kemudian aplikasi pengolahan angka, di atasnya kemudian akuntansi dasar. Kalau kalian sudah jago lah ya di tiga-tiganya, di aplikasi pengolahan angkanya udah jago, di akuntansi dasarnya udah jago, akuntansi perbankan syariahnya udah jago, kalian ke komputer akuntansi itu tidak sulit. Karena kalian udah tahu, oh ini tinggal masukin aja nih, di sini nih sistemnya yang ini yang pakai gitu kan. Itu tidak akan sulit. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini di sini kalian dituntut untuk mengembangkan sekiranya kalau kalian lulusan perbankan syariah, kira-kira kalian bisa buat apa sih gitu. Setelah lulus selain kalian bisa bekerja, berarti nanti kalian di produk kreatif ini kalian dituntut untuk menilai satu perusahaan, menganalisis. Jadi, ini perusahaan tempat kerja kita itu menguntungkan atau tidak sih gitu. Kalau menguntungkan, kita mau targetnya naikin yang mana, atau kalau kita rugi kita harus naikinnya yang mana, misalnya kita jual lebih banyak, memproduksi lebih banyak, atau harganya yang dinaikkan. Nah, nanti kalian bisa belajar di produk kreatif dan kewirausahaan. Syukur-syukur sih kalian nanti punya konsep untuk, baik, saya akan lulus dari SMK Muhammadiyah 2, saya mau membuat BPR syariah gitu, misalnya ya. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau kalian lulus, kemudian kalian membuka BPR syariah, kalian bisa merekrut temannya, bisa merekrut adik-adiknya, itu kan lebih bagus ya. Ibu doakan kalian mudah-mudahan sih bisa sampai tahap itu ya, amin. Oke, kita lanjut lagi. Ini wali kelas. Jadi perbankan syariah itu belum lama berdiri, jadi kita baru berdiri di tahun 2015-2016. Jadi kalau kita hitung baru ada 3 lulusan yang sudah lulus kemarin ya. Kemudian dengan sekarang ya 5 tahun, berarti sudah 5 tahun berdiri. Jadi ibu harapkan sih kalian lulusan PBS bisa memasarkan ya, kalau PBS itu ada loh di SMK Muhammadiyah 2 gitu. Soalnya yang ibu tahu di SMK Muhammadiyah, maaf ya, di perbankan syariah itu baru ada 3 di kota Bandung, yaitu di SMK Muhammadiyah 2, di SMK Al-Hadi, dan di SMK PGRI. Jadi masih sedikit lulusannya, masih sedikit sekolah yang memiliki jurusan ini, sehingga untuk berkompetisi sebetulnya ibu pikir kalian masih punya banyak peluang. Makanya tapi untuk adik-adik kelasnya juga nanti harus dikasih tahu bahwa di kita itu ada seperti ini. Jadi belum terlalu tenar sih perbankan syariah ya, tapi media dakwahnya itu sudah tinggi. Karena kan di PBS diajarkan bahwa kita tidak boleh mengurangi riba, karena perekonomian yang kita jalani sekarang pun kita sudah cenderung masuk ke dalam syariah. Kalian boleh lihat lah, kayak BTN sekarang udah ada BTN syariahnya ya. Kemudian BNI sudah ada BNI syariahnya. So, pelajaran mana lagi sih yang misalnya tidak dimasukkan ke dalam, di dalamnya tidak ada riba gitu. Jadi maksudnya SMK di perbankan syariah itu kita menjadi media dakwah bahwa perekonomian yang bagus itu adalah perekonomian yang tidak berdasarkan banyaknya keuntungan riba ya. Kalau keuntungan hasil kerja sih boleh, tapi kalau kita meminjamkan uang 500.000 kemudian harus membayar 550.000, nah itu adalah riba.
Oh iya, tadi adalah uh, wali kelas yang ada di perbankan syariah. Nah, untuk yang tahun sekarang, wali kelas itu untuk kalian kelas 10 itu adalah Ibu Kiki ya. Ibu Kiki kebetulan kemarin sudah jadi wali kelas 10 juga. Nanti di kelas 11-nya ada Pak Wahyu, kemudian ada di kelas 3-nya ada Bu Tesa. Nah, ini adalah pengajar-pengajar yang berada di mata pelajaran produktif ya. Ada Ibu Susi, kita kenalan dulu ya. Nah, ini adalah Bu Susi. Bu Susi itu mengajar mata pelajaran pengantar administrasi. Sungguh kompeten ya di bidangnya karena Bu Susi ini merupakan lulusan S1 Ekonomi Perusahaan. Kalau sekarang UPI, kalau dulu masih IKIP Bandung. Lahirnya di mana Bu? Di Bandung, tanggal 2 Februari 1961. Nah, Bu Susi ini mempunyai moto bertanggung jawab atas pilihanmu. Gitu kata Bu Susi. Jadi kalau milih sesuatu, kalian memilih seblak level 15, tanggung jawab atas seblak level 15 tersebut. Kalau mules gitu ya. Tapi nanti lebih jelasnya kalian boleh tanyakan kepada Bu Susi. Bu Susi, apa sih maksudnya motonya bertanggung jawab atas pilihanmu? Kemudian ini adalah Bapak ganteng kita. Bapak ganteng kita ini lulusan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Islam. Jadi beliau mengenyam pendidikan di S1-nya, sejenis juga mungkin di S2-nya Manajemen Pendidikan di Universitas Islam. Lahirnya di mana? Di Cilacap, tanggal 20 Januari 1965. Nah, Pak Yuki ini mengajar mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan. Motonya apa, Pak? You are my strength, but love you is my biggest weakness. Gitu katanya. Nanti tanyain aja ya sama Pak Yuki. Apa sih Pak Yuki-nya? Kok keren banget sih bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada Bu Hajah Arnila. Nah, Ibu Hajah Arnila ini juga mengajar ekonomi bisnis. Kemudian beliau adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang karena beliau orang Palembang aslinya. Jadi kalau kalian ketemu ibu ini, Bu boleh dong nyicipin empe-empenya, boleh gitu ya. Nah, Bu Ar ini lahir di Sirap, Pulau Kilip. Nah, itu ibu juga nggak tahu itu daerah mana ya. Cuma yang jelas itu adalah Sumatera Selatan katanya. Tanggal 17 September 1959. Motonya adalah biarkan kehidupan mengalir seperti air gitu. Jadi kalian ikuti saja arusnya. Ketika ada batu sandungan, ya tersandung dulu, tapi nanti mengalir lagi gitu ya. Simple tapi menusuk ya. Nah, nanti boleh kalian tanyakan, Bu, kenapa sih seperti itu. Nah, kemudian ada Pak Ramdan. Ini bapak kita yang kuat banget ya, ini strong. Namanya Dr. Andes Muhammad Ramdan. Nah, ini Pak Ramdan ini merupakan pengajar ekonomi Islam, kemudian lulusan S1 Ekonomi Akuntansi FKIP Unpas. Lahirnya di Ciamis, tanggal 17 Februari 1961. Kemudian beliau mempunyai moto hidup, jangan batasi diri untuk berbuat baik. Jangan hiraukan pendapat orang lain, yang penting isi hari-hari dengan kebaikan. Jadi sangat bermakna ya. Kalian hidup selalu dalam kebaikan. Ya, nanti dalam banget Pak. Aduh, motonya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah Pak Wahyu Setianto. Bapak muda akuntansi ini adalah pengajar akuntansi perbankan syariah, lulusan S1 Pendidikan Akuntansi di UPI Bandung. Lahirnya di Bandung, tanggal 27 Mei 1986. Motonya adalah kekuatan muncul dari perjalanan panjang katanya yang berlipat menjadi pengalaman. Tetap merunduk namun menebar manfaat
dan terus memberi nilai tambah bagi semua pihak. Jadi motonya kalian harus jalani hidup ini karena nanti akan mempunyai pengalaman, dan pengalaman. Kemudian setelah pengalaman itu kalian peroleh, kalian jangan jumawa, kalian jangan sombong. Kalian tetap harus merunduk dan menebar manfaat untuk semua orang katanya ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah ibu termuda di perbankan syariah. Beliau mengajar komputer akuntansi perbankan syariah, lulusan UIN Kota Bandung, lahir di Tasikmalaya, tanggal 24 April. Namanya juga Aprilia ya, masa lahirnya Mei 1996. Motonya apa? Be a good woman, cenah gitu. Pokoknya kalau jadi woman harus be a good. Maaf ya untuk yang laki-laki, mungkin nanti ganti aja be a good man. Oke? Nah, lanjutannya adalah apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Nah, Ibu sedikit ada gambaran tentang OOTD perbankan syariah ya. Ini OOTD-nya. Ya, baiklah, Ibu sedikit perkenalkan juga tentang konsep belajar di SMK Muhammadiyah 2 Kota Bandung terkhusus untuk kompetensi keahlian perbankan syariah. Nah, selain kita belajar di kelas, kita juga mempunyai lab yaitu Bank Mini SMK Muhammadiyah 2 Kota Bandung. Nah, ini tempatnya adalah seperti ini. Nanti kalian akan ditempatkan di sini untuk menerima tabungan dari siswa lainnya, bahkan diminta untuk membantu menerima pembayaran iuran sekolah kalau sewaktu-waktu dibutuhkan ya. Itu biasanya kalian diperbantukan. Nah, di bank ini kalian bisa menghitung uangnya uang beneran, jadi bukan uang mainan. Kalau ujian kita uang mainan ya, tapi kalau di bank mini ini uang betulan. Kemudian kalian bisa belajar menghitung secara manual dan belajar menghitung secara menggunakan mesin. Jadi nanti ada mesin di bank mini ini untuk menghitung uang. Nah, Ibu perkenalkan bahwa di Bank Mini ini berapa orang direktur yang sudah menjadi direktur. Yang pertama ini adalah Gina Gustiani, lahirnya di Ciamis, ini udah lulusan tahun dulu ya. Jadi sekarang udah kuliah di UIN. Nah, ini adalah Gina Gustiani. Dia mempunyai moto hidup, katanya hidupnya seperti pohon kelapa, berbuat baik pada orang baik, itu biasa, tetapi yang paling bagus lagi adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti katanya. Nah, ini adalah direktur Bank Mini pertama kali ketika Bank Mini itu. Kemudian ini adalah, teteh cantik ini ya. Teteh cantik ini bernama Apriliani Ferdianti, lahirnya di Bekasi tanggal 9 April 1999. Motonya katanya bekerja keraslah dengan berkonsep buat diri kita kecanduan. Jadi kecanduan bekerja. Nah, ini Teteh April ini adalah direktur Bank Mini yang kedua. Jadi yang pertama tadi Gina, yang kedua adalah April. Nah, direktur Bank Mini yang ketiga itu adalah Santi Aulia Nur Oktaviani. Lahirnya di Bandung 30 Oktober 2001. Motonya katanya setiap impian yang hebat itu dimulai dari mimpi. Jadi kalian boleh mimpi deh, tidur ya, terus bermimpi. Wujudkan mimpi itu supaya menjadi kenyataan. Kalau mimpinya buruk jangan ya. Nah, ini Santi Aulia ini adalah direktur Bank Mini yang ketiga. Nah, karena kita kan baru 5 tahun ya, jadi Bank Mini itu baru jalan tahun keempat. Hanya tahun keempat kita belum menentukan siapa sih direkturnya, keburu COVID. Malah tapi di sini ada yang di yang keempat itu ada Mahesa Andrian. Dia adalah Simple Mutu Kreator. Jadi karena dulu kita bekerja sama dengan Bank BTN, jadi tabungannya dari BTN, tapi karena kita sekarang individu, jadi bukan individu, kita menggunakan tabungan sendiri, kita membutuhkan kreator untuk membuat
tabungan. Nah, ini adalah Mahesa ini yang membuat tabungan Simpel Mutu. Ini orangnya ganteng ya. Nah, ini bukunya nih, buku yang dibuat oleh Mahesa Andrian. Jadi membuat covernya. Jadi nanti cover yang kalian kalian terima untuk buku tabungan ini adalah kreatornya. Jadi nanti kalian bisa juga meng-create lagi yang baru. Kita buka buku Simpel Mutu yang baru kreasi dari kalian. Biasanya ibu tandingkan. Jadi kalau yang bagus ibu ambil dan kita patenkan, mendapat ya sedikit imbalan lah untuk membuat kreasi ini. Nah, ini Mahe ini katanya mempunyai moto, kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Nah, itu tadi pemaparan Ibu tentang perbankan syariah. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik di dalamnya, kalian bisa menjadi lulusan perbankan syariah yang kompeten di bidangnya, sehingga kalian mudah mendapatkan pekerjaan di dunia kerja setelah nanti kalian lulus dari SMK Muhammadiyah 2 Cibiru Bandung, bisa membanggakan orang tua, juga bisa membanggakan sekolah. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.